Baik, terima kasih kepada Mbak Nika atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua, baik yang hadir di Zoom meeting maupun di YouTube Kementerian Pan-RB. Kesempatan kali ini kami akan sharing di Bisa Tanya kebijakan Kementerian Pan-RB terkait kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai ASN. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K, maka kami mohon izin untuk pertama kita membahas mengenai ketentuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi PNS. Nah, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, kita punya tabel atau daftar gaji pokok PNS. Ini yang terbarunya ada di PP 5 tahun 2024. Yang dimaksud dengan kenaikan gaji berkala adalah perpindahan dari MKG ya Bapak Ibu. Misalnya di golongan 3A itu perpindahan dari MKG 0 ke MKG 2, MKG 2 ke MKG 4 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kenaikan gaji berkala. Nah, untuk ketentuan gaji berkala bagi PNS, ini sudah diatur di peraturan pemerintah tentang gaji PNS dengan ketentuan kepada PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama, telah mencapai masa kerja golongan atau MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Yang kedua, penilaian pelaksana pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup atau lebih sederhananya bisa kita sebut bahwa predikat kinerjanya bernilai cukup. Maka jika dua syarat ini terpenuhi, seorang PNS bisa memenuhi kenaikan gaji berkala. Nah, untuk pemberian kenaikan gaji berkala itu dilakukan melalui surat pemberitahuan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang. Untuk pemberitahuan kenaikan gaji berkala itu diterbitkan 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Jadi untuk secara administrasi surat pemberitahuan itu sudah diterbitkan 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Nah, apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud tadi, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 tahun. Nah, apabila sehabis waktu penundaan PNS yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1 tahun. Yang nomor 3, apabila tidak ada alasan lain untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu. Lalu penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dan masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Nah, ini untuk secara administrasi. Jadi untuk PNS nanti misalnya untuk di pusat kepala biro SDM-nya atas nama pejabat yang berwenang, misalnya dalam contoh di layar Bapak Ibu ini misalnya di Kementerian Pan-RB, PYB-nya adalah sekretaris kementerian. Nah, ini nanti kepala bironya bersurat kepada kantor pelayanan perbendaharaan. Melalui surat pemberitahuan inilah nanti yang akan menyatakan bahwa seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala. Begitu juga untuk di instansi daerah, ini misalnya contohnya di Kota Dumai, karena bendaharanya di sini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka suratnya ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau nomenklatur lainnya yang setara. Nah, ini surat pemberitahuannya ditandatangani oleh kepala dinas begitu. Tentunya kepala dinasnya sudah mendapat delegasi dari pejabat yang berwenang. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi kenaikan gaji berkala, yang selanjutnya itu kenaikan gaji istimewa. Jadi kepada PNS yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai amat baik atau bahasa lainnya predikat kinerjanya sangat baik sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang,
dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu. Jadi kenaikan gaji istimewa ini bahasa lainnya adalah akselerasi kenaikan gaji berkala. Syaratnya tadi predikat kinerjanya sangat baik, dan kalau misalnya ada surat keputusan mengenai pegawai ini adalah pegawai teladan dan surat keputusan lainnya. Nah, pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi PNS, selanjutnya kita akan membahas mengenai kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Nah, untuk P3K, daftar gajinya bagaimana yang terlihat pada layar Bapak Ibu, ini bisa dilihat di Perpres 98 tahun 2020, Jungto Perpres 11 tahun 2024 tentang kenaikan tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, ini juga kurang lebih tabelnya mirip dengan PNS ya Bapak Ibu. Bedanya kalau PNS dia golongannya 1A sampai 4E, kalau di sini golongannya dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Yang dimaksud dengan KGB juga sama, yaitu pergerakan gaji secara vertikal. Nah, untuk ketentuan kenaikan gaji berkala bagi P3K secara lengkap sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Nah, secara detail ketentuannya yaitu kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, pasal 2 ayat 2 ini mengacu kepada daftar gaji P3K karena memang untuk golongan 5 ini untuk masa kerja 1 tahun sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, untuk selanjutnya, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Ada 2 syarat Bapak Ibu. Yang pertama, telah mencapai MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, sebagaimana tercantum pada daftar tabel gaji tadi. Yang kedua, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah baik. Jadi 2 tahun berturut-turut harus predikat kinerjanya minimal bernilai baik. Untuk selanjutnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas. Bagi P3K dengan golongan gaji 5 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG untuk golongan gaji 5. Dan yang kedua, mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 untuk periode selanjutnya karena dia 2 tahun lagi, maka ketentuannya balik lagi ke ketentuan awal yang di atas. Nah, untuk kenaikan gaji istimewa bagi P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Nah, pemberian kenaikan gaji istimewa ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Untuk KGB Bapak Ibu, jadi nanti pemberiannya berdasarkan dengan surat keputusan. Jadi pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB. Keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Nah, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB paling sedikit memuat nama, NIP, golongan garing jabatan, masa perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja, kedudukan unit kerja, besaran gaji lama, besaran gaji baru, masa kerja yang telah dijalani, dan tanggal berlakunya gaji baru.
Untuk formatnya ini sudah diatur juga di Permenpan 7 2023. Ini contoh format SK KGB, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada menimbang, mengingat, lalu menetapkan, di dalamnya diatur data-data yang sudah seperti yang kami sebutkan tadi, nama sampai nanti mulai tanggal berlakunya kenaikan gaji berkala bagi P3K. Mungkin demikian penjelasan singkat kami tentang KGB dan KGI bagi pegawai ASN. Selanjutnya